Sebenarnya sih, ini sebenarnya menurut pandangan saya, memang perkataan Pak Rohman itu bagus sih, bagus. Waktu Danu masuk ke TKP itu melanggar pasal 221. Dia meminta pihak kepolisian untuk menetapkan Danu sebagai tersangka terkait pasal 221 ayat 2 terutama mungkin ya. Nah, untuk hal ini saya sebelumnya mungkin ingin menanyakan kepada Bang Freddy dulu nih. Karena saya juga yakin nih Bang Freddy selalu update nih akhir-akhir ini nih. Selalu semangat nih. Semangat ya. Ya. Dan untuk terkait persoalan ini bagaimana nih pandangan Bang Freddy sendiri terkait statement yang disampaikan oleh Pak Rohman ya terkait meminta pihak kepolisian untuk menetapkan Danu sebagai tersangka melanggar pasal 221 ayat 2 masuk TKP seperti itu. Ya, mungkin itu kan sudah dijelaskan seperti itu. Iya. Sedangkan kan menurut saya dan itu kan saat ini adalah kliennya Pak Topan ya. Iya, Pak Topan. Kalau menurut saya begini Kang Heri, itu kan sudah disampaikan oleh Pak Rohman bahwa berbeda antara masuknya Pak Mulyana ke TKP, Pak Yosep, dan Danu masuk ke TKP itu berbeda. Beliau mengatakan berbeda yang siang sama yang sore. Yang siang itu Danu, yang sore itu Pak Mulyana dan Pak Yosep itu berbeda. Karena kalau Pak Mulyana dan Pak Yosep itu diminta oleh penyidik. Nah, sedangkan Danu katanya datang ke sana tidak diminta oleh penyidik. Nah, permasalahannya sekarang begini Pak Heri, bahwa Danu itu sebenarnya itu juga diminta kan? Diminta oleh yang disinyalir adalah Banpol. Danu itu tidak tahu apa-apa. Dia kan hanya standby di luar TKP sebelumnya. Di SMA itu dia kemudian karena dia melihat ada seseorang yang masuk, dia hampiri kan? Ternyata kenal katanya sehingga dipanggil lah. Artinya dipanggil itu diminta kan? Bukan keinginannya Danu sebenarnya kan gitu kan ya? Diminta oleh Banpol itu untuk membantu dan dia masuk ke TKP. Ya kalau misalkan ditanya bagaimana ini menurut saya sebagai orang yang tidak masyarakat ini, saya kira kalau Danu tidak tahu apa-apa, tidak tahu apakah dia apalagi gini pernyataan Danu ya, karena Danu pertanyaan pertama itu bahwa dia melihat dia seorang polisi. Itu kan bukan pertama ya. Karena dia menganggap bahwa yang nyuruhnya itu adalah polisi, maka dia serta-merta mau saja diminta gitu. Diminta karena dia pikir itu polisi. Itu pernyataannya Danu loh ya. Yang pertama setelah kesini diklarifikasi bahwa itu Banpol. Saya kira ini menurut saya tidak apa-apa sebenarnya karena dia diminta kan gitu. Masuk ke TKP. Jadi kalau misalnya dijadikan tersangka, ya kita tidak tahu itu kewenangan kepolisian, tapi saya sebagai masyarakat biasa dia tidak tahu si Danu itu. Iya, maksud saya itu oke untuk hal itu, tetapi maksud saya itu di sini tentang pernyataan Pak Rohmannya sendiri terkait meminta gitu kan. Soalnya gini Bang ya, yang saya baca ini dari yang saya tonton ya dari channelnya Pak Indra juga nih ya, itu di podcastnya Pak Indra dengan Pak Rohman. Di sana sebenarnya ada hal yang saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan beliau ya, yaitu terkait persoalan kapasitas.
ya kan ya, terkait mungkin salah satunya persoalan wewenang, ya kan. Nah, jadi saya berpikir ini kan Pak Rohman itu meminta, dan malahan mah ada di pernyataannya, di statementnya itu mengatakan apabila ada konten-konten atau yang sifatnya tendensius ya, yang lebih menyudutkan kepada kliennya, tentunya dia juga kan akan bertindak gitu loh, melaporkan. Iya. Nah, sementara mungkin apakah beliau lupa atau bagaimana, saya juga kan tidak tahu ya, gitu kan, karena apa? Karena begini, karena dia kan mengajak, ya kan, menghimbau kepada netizen, atau kan ya, warning lah sifatnya, warning, agar tidak menyudutkan atau membuat kata dia itu menyimpulkan sementara lah, ya kan, betul. Yang akhirnya dapat menunjukkan kliennya, kan seperti itu. Tetapi saya berpikir dalam hal ini kan yang namanya Danu itu adalah kliennya Bapak Ahmad Taufan Sudirjo loh. Betul. Nah, sementara di sini kan mungkin dia bikin statement seperti itu, apakah ini pengecualian untuk Pak Rohman sendiri atau bagaimana kan? Gitu. Kenapa? Karena statement itu seolah-olah melarang untuk orang lain seperti itu gitu loh. Sementara Pak Rohman sendiri sudah lebih awal untuk bisa dikatakan saja sih memutuskan sementara, menentukan ya. Padahal kan sesuai dengan apa yang dia katakan, berbicara tentang kewenangan, berbicara tentang kapasitas, itu merupakan ranah kepolisian. Dan mungkin dari sejak Pak Rohman berstatement ya, menyatakan itu di media untuk bagaimana menetapkan Danu dan Banpol ini melanggar 221 ayat 2, sampai sekarang kan pihak kepolisian itu juga masih belum bisa memutuskan siapapun ya Pak ya. Itu kan, itu artinya berarti saya berpikir bahwa kepolisian itu memang sangat luar biasa lah. Sangat hati-hati gitu Bang dalam menyikapi sebuah persoalan, karena memang mungkin kasus yang terjadi di Lencagak ini merupakan kasus yang luar biasa gitu ya. Jadi mungkin akan lebih hati-hati karena mungkin ini menyangkut hak asasi juga gitu kan. Banyak hal ya, mungkin sampai saat ini tidak ada saksi kan, belum menguatkan untuk bagaimana bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka, atau mungkin yang apa yang diharapkan oleh Pak Rohman sendiri ya, terkait Danu dan Banpol 221 ayat 2 juga kan itu enggak. Karena mungkin menurut saya dengan profesionalisme yang dimiliki oleh pihak kepolisian itu ya masih belum memenuhi syarat untuk itu gitu loh. Nah, yang jadi saya persoalkan adalah, yang saya ingin tanyakan adalah, dia itu kan yang menghimbau untuk tidak membuat kesimpulan sementara. Nah, dalam konteks ini saya berpikir apakah itu bukan masuk kategori menyimpulkan sementara dan istilahnya menyudutkan seseorang, dan ini adalah kliennya PH lain ya, dalam hal ini yang dalam hal ini Danu itu ditangani oleh Bapak Ahmad Taufan Sudirjo. Ya, saya juga tidak tahu ya, kan Pak Ahmad Taufan juga sudah memberikan jawaban ya terkait hal itu. Nah, untuk persoalan ini menurut Abang sendiri bagaimana? Menurut Abang nih, Bang Freddy dulu nih. Ya, jadi gini. Tadi saya membaca apa yang Kang Heri sampaikan tadi bahwa Danu itu sudah ada PH-nya kan. Ya. Jadi malah saya lihat ini pernyataan Pak Rohman itu malah kata-kata Danunya itu lebih dominan ya. Padahal sebenarnya di sana ada yang lebih dominan lagi, itu Banpol itu. Yang dinyatakan ada Banpol ya. Harusnya lebih dominan ke Banpol daripada ke Danu. Harusnya. Iya. Karena kita ketahui bahwa yang menyuruh itu adalah Banpolnya. Tapi kalau lihat dari pernyataan ke Pak Rohman seolah-olah seperti lebih menyudutkan kepada Danu gitu. Padahal Danu sekarang sudah punya PH kan gitu, seperti itu. Nah, jadi malah yang kita khawatirkan ini malah jadi perang antar PH nih, yang kebacanya seperti itu ya. Iya, betul. Padahal sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya harusnya yang dominan
disebut adalah banpol harusnya. Ya, kalau kan kan jelas-jelas banpol tersebut yang meminta dana untuk masuk ke dalam TKP. Kan? Dan harusnya itulah yang dominan harus dibahas sebenarnya menurut saya seperti itu. Nah, itu Pak Heri, boleh bertanya Pak Heri? Oh boleh, gimana menurut Abang? Jadi begini, yang menyuruh banpol itu, barangkali Kang Heri ada sebenarnya, siapa gitu yang menyuruh banpol itu? Nah, sebenarnya ini juga mungkin kita dengar juga ya di channelnya Bapak Indra Jainal ya, bahwa sebenarnya mungkin untuk persoalan banpol ini kan beliau juga di situ di dalam channelnya mengatakan ada ya. Iya kan? Ya betul. Ya. Sementara untuk saya pribadi ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kabag Humas loh. Oh begitu. Ya kan, mengatakan beliau itu kan sudah langsung menanggapi ya Bang ya, bahwa yang namanya banpol itu tidak ada. Tidak ada. Nah, untuk persoalan ini yang awalnya kita harus garis bawahi dulu. Sampai saat ini saya belum menemukan, ya kan, ini sebuah peraturan yang menerangkan tentang banpol yang ada di institusi kepolisian. Yang saya hanya tahu, saya lupa itu aturannya, tetapi yang saya tahu bahwa banpol ini adanya itu di Satpol PP. Nah, untuk di kepolisian ini namanya apa, PLH atau apa ya? PLH lah, pekerja harian lepas. Ya, mungkin seperti itu. Dan saya juga nanti juga akan mempelajari terkait dasar hukum tentang hal itu ya, mengacunya kepada kemana ya. Nah, saya dipotong sedikit boleh. Nonton di Perkataan Yoris di TV One. Itu ada foto banpolnya gitu kan, terus dijelaskan ini namanya ini seperti itu. Apakah itu betul fotonya itu? Kalau menurut Pak Heri seperti itu. Kalau menurut pendapat saya, karena kebetulan kan saya juga berada di wilayah hukum Polsek Jalan Sagak ya. Intinya rumah saya juga tidak terlalu jauh toh betul. dengan TKP. Karena sebenarnya saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kades nih dalam hal ini. Ini kan persoalannya kapasitas. Persoalannya kan kewenangan. Jadi sebenarnya waktu itu juga mungkin dalam hal ini pihak dari kepolisian, dari Polda ya, saya sempat juga dihubungi gitu kan, untuk mendampingi waktu itu Kang Danu ya, dan kebetulan saya juga direkomendasikan oleh Bapak Ahmad Taufan ya. Jadi mungkin untuk banpol ini saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Indra, bahwa tidak terlepas namanya itu banpol atau PLH atau apa ya, yang jelas kan yang namanya isu tentang banpol ini sudah disampaikan oleh Danu di dalam BAP, ya kan? Jadi sudah memenuhi proses, sudah memenuhi syarat ya. Jadi dan ini juga disampaikan sendiri oleh langsung dalam hal ini oleh pimpinan ya, Bapak Ahmad Taufan Sudirjo selaku kuasa hukum dari Danu, ya kan? Nah, untuk persoalan itu saya juga sepakat bahwa banpol itu atau apa itu namanya, bahwa ada orang yang memang menyuruh Danu. Seperti itu. Dan untuk berbicara yang lain terkait siapa yang menyuruh dan bagaimana, saya juga mungkin tidak bisa menjelaskan mendetail ya, karena memang ini saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Indra gitu kan, dan juga mungkin dalam hal ini Pak Rohman juga ya kan, terkait kapasitas gitu kan. Jadi saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar terkait hal itu. Biar kita nunggu saja pihak kepolisian pihak penyidik. Saya rasa dengan profesionalisme yang dimiliki oleh kepolisian, saya yakin lah, saya juga percaya kan ya, dan dikaitkan dengan pernyataan Bapak Kabag Humas ya. Mungkin saya berpikir bahwa yang pertama, bahwa memang tidak ada dasar hukum tentang banpol itu tadi sendiri kan, jadi tidak salah kan. Nah, lagi pula mungkin mereka ini ingin lebih fokus terhadap pelaku atau mungkin dalang dari dibalik semua itu. Mungkin menurut pendapat saya seperti itu. Cuman perlu juga ini digarisbawahi. Tadi saya katakan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak
Indra Jaina dan saya juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Rohman, itu hanya terkait persoalan kapasitas. Terkait persoalan kewenangan. Tetapi yang justru jadi pertanyaan, Bang, yang tadi saya juga kita obrolkan ya. Nah, kapasitas untuk menetapkan gitu kan, itu kan pihak kepolisian itu. Jadi betul. Saya sebenarnya sangat tidak setuju hal itu. Jadi saya lebih setuju dengan apa yang disampaikan oleh pengacaranya Danu ya, dalam hal ini Pak Topan ya, di dalam keterangannya dia ingin lebih memberikan keleluasaan gitu. Kalau saya kan terhadap penyidik hanya bertanya seperti itu ya. Boleh kan ya? Oh, boleh banget. Ya. Ya kan? Boleh banget. Jadi hanya bertanya. Jadi kan Danu itu ada yang menyuruh. Kan seperti itu ceritanya. Yeah. Nah, berarti yang menyuruh itu ada yang menyuruhnya lagi. Betul. Kan seperti itu. Logikanya seperti itu. Iya, logikanya seperti itu. Yeah. Makanya banyak sekali komentar-komentar publik. Yeah. Siapa sih yang menyuruh Banpol itu? Yeah. Seperti itu. Ya begini kan Pak ya. Mungkin ini kan saya menyimak juga seperti yang kemarin yang baru ya kan dari Pak. Sebenarnya sih, ini sebenarnya menurut pandangan saya, memang perkataan Pak Rohman itu bagus sih, bagus. Waktu Danu masuk ke TKP itu melanggar pasal 221, bagus itu Pak Edi, karena Danu itu kan menerobos polis lain. Nah itu kalau menurut pandangan saya itu bagus sebenarnya, memang masuk pasal itu menurut Pak Rohman kan seperti itu menjelaskan. Jadi kalau Pak Heri bagaimana pandangannya? Sebentar, saya akan jawab nanti. Iya. Tapi menurut Bang Jack sendiri nih, bagusnya di sini dan Pat mengatakan bagus itu kan istilahnya tentunya memiliki alasan ya. Iya. Dan alasannya itu dikaitkan kemana kok sampai bisa mengatakan bagus menurut saya. Nanya dulu sebelum saya jawab, tapi saya nanya dulu. Soalnya kan tadi Bang Jack sudah mengatakan ya, mengomentari terkait statement itu bahwa untuk menetapkan Danu, betul. Ya kan? Maksud saya, masuk di pelanggaran 221 ayat 2 ya. Betul. Nah, Bang Jack kok mengatakan bagusnya di sini bagaimana? Coba itu tolong sedikit dijelaskan juga sama saya sebelumnya. Saya nanti akan jawab juga apa yang. Ini kan mungkin hanya ungkapan ya, hanya ungkapan lah istilahnya. Jadi tidak harusnya seperti itu atau bagaimana, hanya ungkapan. Dan saya melihat di kolom komentar memang banyak sekali. Bentar, itu handphone mati gimana? Belah itu kan kayak. Oh iya. Kayak dieditnya. Jadi di kolom komentar waktu itu kan saya berkomentar di kolom komentar Pak Heri ya kalau nggak salah di channel YouTube-nya, bahwa Pak Rohman itu mengatakan Danu ini sudah melanggar pasal 221 pidana seperti itu kan. Nah terus saya berkomentar, tapi memang ini masuk akal juga pendapat Pak Rohman gitu. Kalau saya simak seperti itu Pak Heri, apakah bagaimana itu menurut Pak Heri seperti itu? Ya menurut pendapat saya kan tadi saya bilang ya. Kita kembali lagi nih ya, karena memang yang kita bicarakan kan terkait pernyataan Pak Rohman ya. Pak Rohman, ya. Betul. Pak Rohman. Jadi sebenarnya saya tidak mengatakan itu baik. Oh begitu. Kalau untuk menurut pendapat saya, kan jadi kan pendapat siapapun itu, ya kan, apakah itu pendapat Pak Rohman ataupun pendapat siapapun itu, saya rasa yang namanya manusia itu mungkin Bang Jack lebih tahu ya, bahwa yang namanya manusia itu al insanu malul khoto ya, tidak luput dari lupa ya. Betul. Jadi tidak terlepas dari statement siapapun itu, kalau saya itu kalau saya itu mau menyatakan benar ataupun salah, kalau saya itu biasanya sedikit mempelajari dulu tentang apa sih yang tercantum di dalam pasal 221 ayat 2 itu. Intinya menurut saya ini begini ya, ibaratnya begini. Kalau kita mau masuk ke dalam kebun, ya kan? Misalkan kita kebunnya otomatis kan kebun orang dulu nih.
Kalau masuk ke dalam kebun orang, yang pertama adalah yang kita lakukan adalah izin untuk kita bagaimana masuk kita ke kebun itu. Betul. Dan kita akan bisa mengatakan secara pribadi, saya akan bisa mengatakan kepada Bang Freddy ataupun kepada Bang Jack, ada apa sih di kebun itu? Saya kan pasti mengatakan ada ini, ada ini, ada ini. Kenapa? Karena saya masuk ke kebun itu. Intinya saya masuk ke situ ya kan? Iya, betul. Nah, manakala tadi ada sebuah statement, ya tidak terlepas itu keluar dari statementnya pengacara ya, yang mungkin orang akan berpikir bahwa yang namanya pengacara itu kan sudah bisa dikatakan yang paling mendasar adalah dia itu pasti tentunya sarjana hukum. Nah, jadi ya kan? saya melihatnya belum selesai dulu saya nih, jangan dulu dipotong nanti saya, ya kan seperti itu. Nah, iya. Gimana? Ini ada korelasinya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rohman sendiri. Pak Rohman, ya. Gimana? Jadi begitu saya mendengar seperti itu, saya mempelajari tuh bahwa di dalam peraturan atau di dalam 22 ayat 1 itu, kalau kita pelajari itu ke dalamnya itu ada sebenarnya pengecualian ya. Pengecualian. Jadi apabila misalkan seseorang itu tidak ada unsur yang sengaja atau mungkin dia tidak tahu, itu bisa membatalkan undang-undang tersebut. Kalau menurut cara pandang saya, dan saya tidak menyimpulkan bahwa apa pendapat saya itu benar, ya kan? Karena pada dasarnya menurut saya siapapun orang itu dengan asumsinya juga akan memberikan cara pandang, ya kan? Iya kan, cara pandang saya kan, Pak Rohman ini kan pengacara, itu maksudnya Pak Rohman ini pasti orangnya intelek kan, itu maksudnya kan. Jadi Pak Rohman ini kan pasti udah tahu undang-undangnya seperti itu. Itu pandangan saya seperti itu, makanya saya bertanya, jadi yang dikatakan Pak Rohman itu adalah benar kan, seperti itu maksudnya. Lalu saya akan menanyakan juga kepada Bang Jack, kalau seandainya saya ini menjadi pengacara dan pengacara saya dan klien saya adalah Pak Freddy. Lalu saya membela Pak Freddy. Menurut abang itu wajar nggak? Wajar. Ya kan? Betul. Nah itu juga saya berpikir seperti itu. Jadi kalau tidak terlepas bagaimanapun juga kalau yang namanya pengacara memberikan pendampingan hukum ya, membuat meluruskan hal-hal yang sifatnya dianggapnya tidak benar menurut dia, menurut saya merupakan hal yang wajar. Betul. Tapi benar ataupun salah kan sebenarnya kita tidak tahu hal itu. Betul. Nah mungkin ada salah satu contohnya ya, bahwa kita juga mendengar apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa sebelum menerima kuasa ini biasanya kan pengacara itu menanyakan kepada kliennya kronologinya seperti apa, bagaimana. Jadi dia itu lebih tahu dari sisi mana dia memberikan pendampingan hukum terhadap kliennya kan, benar nggak? Betul. Misalkan dengan sumpah menurut agama dan keyakinannya. Dan saya juga karena kebetulan ini saya tahu ya bahwa waktu itu kan mungkin teman-teman juga para subscriber Bang Jack ya dari Subang Hijau sudah tahu bahwa pada saat saya waktu itu diminta untuk membantu Danu terkait pendampingan oleh tim kuasa hukum, saya sendiri kan yang membawa Danu dan Yoris kepada Pak Taufan Ahmad Sudirjo. Jadi pada saat itu saya tahu betul bahwa beliau juga melakukan hal yang sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rohman ya ke kliennya. Sumpah dulu bagaimana dan seperti apa. Nah, jadi makanya saya tadi garis bawahi untuk persoalan ini kita selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tetapi sekali lagi bahwa saya yang tidak sepakatnya bukan hal-hal yang lain ya, terkait yang tadi Bang ya, mungkin Abang juga nyimak ya, bahwa terkait ke persoalan kapasitas, terkait persoalan kewenangan. Nah, yang saya tidak setuju dengan apa yang diambil sikap oleh Pak Rahmannya adalah bukan persoalan kapasitas dan kewenangannya. Karena saya tahu bahwa itu kita berarti tahu kan bahwa yang namanya itu menjadi kewenangan pihak penyidik, dalam hal ini ke pihak kepolisian. Dan sekali lagi kita semuanya juga tahu ya
seluruh Indonesia juga tahu, penyidik itu salah satu institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan proses penyidikan. Betul. Dan akhirnya bisa menyimpulkan seperti apa dan bagaimana. Iya. Jadi saya akan lebih senang apabila kita semuanya ya Bang ya, Betul. mungkin memberikan waktu seluas-luasnya kepada pihak penyidik, pihak kepolisian, karena saya juga melihat sampai saat ini juga masih bekerja keras kan, lebih fokus lagi supaya tidak terganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Iya. Intinya seperti itulah. Iya, iya. Kita doakan saja aparat kepolisian, Ya. aparat hukum, Ya. semoga dilancarkan Ya. dan dimudahkan. Seperti itu Kak Heri kan? Ya, betul. Ya. Berhubung tadi ya ada pendapat saya seperti itu, bukan pendapat saya, jadi saya melihat perkataan Kang Rohman Ya. atau Pak Rohman ya. Ya. Jadi menetapkan Danu, sudah aja Danu tetapkan tersangkanya karena melanggar ayat 221 seperti Iya. itu kan? Iya. Nah, Kalau Abang mah tadi setuju ya? Iya, Kalau saya sangat Iya, iya. tidak setuju. Kalau saya kan berkomentar juga, Ya. jadi wah ini kok menurut Kang Rohman seperti ini masuk juga logika kan seperti Iya. itu kan karena menerobos Iya. TKP. Ya, Gitu. makanya saya tadi kan jelaskan Bang ya. Iya, iya. Abang juga nanti bisa pelajari aja Iya, itu. siap. Menurut saya nggak apa-apa, ada salahnya. Mungkin kita juga agar bisa lebih tahu ya, menggali ilmu. Betul. Ya kan, istilahnya terkait aturan yang seperti apa. Jadi maksud saya itu kalau mau saya tidak akan bisa mengatakan bahwa di kebun ini banyak ular. Betul. Kalau saya tidak pernah masuk ke dalamnya. Ya. Jadi menyikapi sebuah peraturan itu maksud saya itu harus lebih mendasar gitu loh Ya, Bang. ya. Kalau cara berpikir saya seperti itu. Ya. Gitu loh Bang maksud saya. Siap. Oke. Itu saja yang akan kita bahas ya. Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat bermanfaat untuk para subscriber kita, para subscriber Bang Freddy Surdaryanto Spot, selalu saya nih kepada subscriber dari Subang Hijau dan juga subscriber Heri Susanto. Dan kita Bang, sekali-kali bagaimana kalau kita semuanya ini mendoakan para subscriber kita ya. Karena memang kita juga bisa besar itu juga karena mereka ya. Betul. Jadi mungkin kita sepakati bahwa kita hari ini sama-sama doakan. Baik. Mudah-mudahan para subscriber kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Karena memang itu hal yang paling utama ya kan ya. Amin. Terus juga mungkin selalu rezekinya juga berlimpah kan, tidak kekurangan suatu apapun kan begitu kan. Betul. Selalu mendapatkan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita juga harus selalu doakan mudah-mudahan kepolisian negara Indonesia dalam ini udah menyangkut semua institusinya aja ya, karena mungkin untuk persoalan Subang kan Bang Freddy sudah bisa dikatakan menjadi masalah nasional ya. Jadi kita doakan semuanya kepolisian negara Republik Indonesia yang kita cintai ini mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan, tidak ada halangan suatu apapun. Nah, seperti itu. Ya mungkin Bang Freddy mau menambahkan doanya. Ya, saya Silakan. selalu tadi ada disampaikan bahwa khususnya untuk YouTuber itu maju karena subscriber. Ya. Makanya kita berterima kasih banyak kepada para subscriber. Semoga rezekinya bertambah, rezekinya banyak, dan diberi kesehatan selalu buat semua subscriber. Amin. Karena kita besar karena subscriber. Amin. Iya. Nah teman-teman semuanya, apabila teman-teman yang suka, yang tidak suka, silahkan tentunya nulis di kolom komentar kita masing-masing ya Bang ya. Iya, di komentar Iya. ini, Dan mudah-mudahan komentar teman-teman semuanya itu dapat membuat baik itu komentar yang enak maupun yang tidak enak, dapat membuat kita untuk bagaimana kita lebih bersemangat lagi menggali ilmu ya, agar dapat memberikan informasi dari sisi penyajian dan semuanya yang lebih baik lagi ya. Nah mungkin itulah teman-teman semuanya, demikian dari saya, maksud saya ini dari kita bertiga ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channelnya Heri Susanto dan Subang Hijau. Ya. Bang Jack ya. Ya, sekali lagi teman-teman ya, saya juga silakan subscribe nomornya Bang Freddy Surdaryanto Spot, Subang Hijau, dan juga saya. Dan jangan lupa
ada kameramen dari belakang, channelnya Hairul Nurhandian Kusuma. Hairul Kusuma. Jangan lupa Hairul Kusuma subscribe ya sahabat. Dukung terus karena kita sama-sama sedang menggali kebenaran di Subang ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua